Sebenarnya kita butuh nggak sih anime One Piece Remake? Dan jawabannya iya, kita butuh anime One Piece Remake. Karena nggak bisa dipungkiri anime One Piece yang dari Toei udah berantakan banget. Dari pacing, animasi, sound design, dan faktor lainnya. Jadi karena itu One Piece Remake atau judul resminya The One Piece dibikin untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada di anime One Piece dari Toei Animation. Dan pada saat project ini diumumin, fans One Piece banyak yang excited. Apalagi kita tahu project ini ditanganin oleh Wit Studio, yaitu studio yang membuat anime seperti Attack on Titan dari season 1 sampai 3, Vinland Saga season 1, Spy X Family, dan anime lainnya yang punya kualitas bagus. Terus ditambah yang ngedanain project One Piece Remake ini yaitu Netflix yang punya dompet tebel. Jadi udah pasti fans One Piece punya ekspektasi tinggi. Dan setelah nunggu 2 tahunan, akhirnya kita dapat info terbaru dari project ini yang diumumin tanggal 5 Mei kemarin bertepatan dengan hari ulang tahunnya Luffy. Jadi diketahui anime The One Piece ini akan rilis di tahun 2027 di bulan Februari. Di season debutnya nanti akan dapat 7 episode dengan runtime 300 menit. Dan di 7 episode ini akan mengadaptasi 50 manga chapter. Yang berarti akan berakhir pada saat Mihawk datang ke Baratie dan Nami berkhianat dan pergi ke Arlong Park. Terus ini juga berarti satu episodenya akan mengadaptasi 7 chapteran yang berdurasi 40 menitan. Jadi walaupun cuma 7 episode, tapi kalau mau dibandingin sama anime seasonal biasa maka runtime-nya sama aja. Kalau mau kita hitung, biasanya anime seasonal dapat 12 atau 13 episode dengan durasi satu episodenya yaitu sekitar 22-24 menit. Kita kaliin aja, misalnya 13 episode dikali 24 menit yang jumlahnya 312 menit. Dan itu belum dipotong sama opening dan ending, jadi pada dasarnya sama aja. Bedanya anime One Piece Remake ini akan dirilis satu batch atau 7 episode sekaligus dan gak dirilis satu episode per minggu seperti anime biasanya. Dan ini wajar aja karena anime One Piece Remake ini didanain dan dibuat untuk Netflix eksklusif, maka mau nggak mau konsep dan standarnya ngikutin aturan Netflix. Sampai sekarang yang gue heran, kenapa kita baru dikasih lihat konsep artnya doang, belum ada teaser atau trailer. Tapi karena beberapa bulan lagi akan ada One Piece Day dan di akhir tahun ada Jam Pesta, mungkin trailernya akan dirilis di sana. Karena emang biasanya pengumuman besar One Piece diumumin di acara besar kayak One Piece Day atau Jam Pesta. Nah lalu dengan hype yang besar ini, apakah One Piece Remake akan memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi kita sebagai fans One Piece? Kemungkinan besar iya, tapi ada beberapa poin yang harus Wit Studio upgrade dan benahi agar One Piece Remake ini bisa sukses. Poin pertama yaitu pacing/padding, karena faktanya pacing anime One Piece dari Toei emang parah banget. Banyak orang yang gak mau nonton One Piece karena mereka udah ketakutan sama episodenya kebanyakan. Dan ini karena pacing atau padding yang gak guna di setiap episodenya. Tapi setelah info terbaru One Piece yang tadi dibahas, yaitu satu episode akan mengadaptasi 7 chapter. Jadi udah pasti pacing bukan jadi masalah lagi di One Piece Remake nanti. Nah di awal-awal anime One Piece ngadaptasi 2 chapteran, tapi semakin kesini mereka cuma ngadaptasi 1 chapter, bahkan kurang dari 1 chapter. Dan hal ini disebabkan karena manga One Piece cuma rilis 1 chapter per minggu, sedangkan normalnya satu episode anime mengadaptasi 2-3 chapter per minggu. Jadi lama-kelamaan anime mulai ngejar manganya. Apalagi setelah time skip, pacing One Piece kerasa banget yang kadang-kadang malah bikin kesel nontonnya. Dan karena mereka cuma ngadaptasi 1 chapter, jadi mau nggak mau mereka harus nambahin yang namanya padding. Contohnya nge-shoot muka para karakter lama banget, atau lari-larian yang gak nyampe-nyampe ke tempat tujuan, dan banyak lagi padding-padding gak guna lainnya. Dan salah satu kekurangan anime One Piece lainnya yaitu adegan action yang gak sebagus anime lain. Bahkan kalau dibandingin sama anime segenerasinya, One Piece tertinggal jauh di poin ini. Apalagi kalau dibandingin sama anime modern zaman sekarang. Kalau kita ngelihat anime lain kayaknya adegan actionnya keren-keren banget. Mereka punya animasi yang fluid dan koreografi yang bagus. Dan semoga aja di One Piece Remake ini mereka akan meningkatkan adegan action dan ngasih koreografi yang bisa bersaing sama anime zaman sekarang. Karena faktanya masih banyak fans anime yang cuma nonton karena action yang bagus. Mereka nggak peduli sama storyline atau plot ceritanya. Dan anime zaman sekarang banyak yang storyline-nya biasa aja, tapi karena actionnya top tier mereka pada tergila-gila sama animenya. Bayangin aja kalau sekelas alur cerita One Piece punya adegan action yang top tier. Pasti orang-orang yang belum pernah nonton One Piece pada makin penasaran sama cerita selanjutnya. Dan kita sebagai fans lama penasaran gimana adegan action di arc besar, contohnya kayak di Marineford. Dan dengan begitu permintaan akan semakin besar untuk One Piece Remake berlanjut ke season-season selanjutnya. Maksudnya Vision di sini Wit Studio harus punya rencana untuk kedepannya dan ngambil keuntungan dari cerita One Piece yang sekarang udah jauh dan banyak plot yang udah terungkap.
Berbeda sama Toei Animation yang dulu ngadaptasi One Piece, mereka belum tahu alur cerita One Piece mau dibawa kemana. Tapi sekarang manga One Piece udah ada 1000 chapter lebih, jadi Wit Studio bisa bikin foreshadow tersendiri yang dulu nggak ada di manga. Contohnya seperti memasukkan karakter penting di awal-awal, misalnya Bartolomeo yang ada di Lockton, terus bajak laut ternama yang hadir di eksekusi Goldie Roger, atau pas flashback Zoro kita bisa ngeliat kakek Kuina berinteraksi sama Zoro, dan masih banyak lagi plot-plot lainnya. Nah, selain vision foreshadow, yang lebih penting vision untuk konsisten mengenai efek animation yang dipakai untuk magic system. Contohnya kayak penggunaan animasi haki, karena kita udah bisa ngelihat penggunaan haki bahkan dari episode 1 pada saat Shanks ngusir si monster di Pusa Village. Jadi gua harap mereka bisa konsisten ke depannya mengenai penggunaan efek haki atau efek magic system lainnya. Jujur sebenarnya masalah voice actor yang paling bikin gue nervous di One Piece Remake ini, karena banyak rumor yang beredar Wit Studio dan bahkan Oda sendiri yang minta voice actor original kembali lagi. Dan menurut gue ini langkah yang salah, karena faktanya mereka udah nggak muda lagi. Kita nggak tahu mereka akan bertahan berapa lama lagi. Yang bahkan Mayumi Tanaka, voice actor Luffy, menolak untuk memerankan Luffy lagi dan bilang sebaiknya One Piece Remake pakai voice actor baru yang lebih muda. Tapi katanya permintaannya itu ditolak. Nah, jangan salah paham, gue suka banget sama voice actor original. Tapi kalau misalnya mereka balik lagi dan nanti di pertengahan mereka kenapa-napa. Jadi gue harap One Piece Remake ini pakai voice actor yang lebih muda. Dan seharusnya memang begitu, karena tujuan awal One Piece di remake yaitu untuk generasi baru. Jadi apa salahnya kalau voice actornya juga diganti sama anak-anak muda dari generasi baru. Sama seperti voice actor, gua harap musik dan sound design juga diganti supaya bisa lebih modern. Karena faktanya sound design dari Toei Animation udah jadul banget, dan ini udah sering jadi masalah di komunitas One Piece. Yang akhirnya pada saat masuk ke Arc Elbaf, mereka ngeganti sound efeknya. Misalnya di episode pertama Arc Elbaf, saat Yasop nembak kapal bajak laut Bartolomeo. Sound efeknya jauh lebih bagus dari yang lama. Terus kalau kalian ingat, dulu pada saat transformasi Gear 5, Toei bikin blunder yang cukup fatal, yaitu mereka memakai sound effect dari transformasi Super Saiyan Dragon Ball. Padahal transformasi Gear 5 ini udah ditunggu-tunggu lama oleh fans One Piece. Tapi yang harusnya jadi transformasi ikonik malah kerasa kayak nggak spesial. Lalu selain sound design, di One Piece Remake juga harus ngeganti musik atau OST-nya. Walaupun banyak OST yang ikonik dan nostalgia, tapi gua harap mereka nggak pakai musik atau OST lama. Dan kalaupun mereka mau pakai musik atau OST lama, gua harap mereka ngaransemen musiknya agar lebih modern. Dari sneak peek konsep art yang udah dipublish, gue pribadi berharap One Piece Remake ini sinematik. Ditambah udah Sensei sendiri bilang ke Wit Studio untuk memasukkan ide dan imajinasi mereka sendiri, daripada copy-paste dari manga. Jadi ekspektasi gue, kita akan ngelihat sudut pandang lain dari apa yang udah kita lihat di anime atau manga One Piece. Salah satu kelebihan One Piece yaitu cover story, yang dimana Oda ngasih cerita sampingan pada beberapa karakter. Di awal-awal misalnya, cerita sampingan perjalanan Koby dan Helmeppo yang berusaha keras di angkatan laut, atau cerita petualangan Buggy setelah kalah melawan Luffy. Dan harapan pribadi gue semoga aja Wit Studio bisa ngadaptasi cerita di cover story. Dan jika mereka mengadaptasi cover story, hal ini akan jadi hal positif untuk cerita One Piece ke depannya, agar orang-orang tahu perjalanan para karakter tersebut. Dan ini akan menjadikan dunia One Piece terasa lebih hidup kalau kita tahu perjalanan karakter lain sebelum nanti mereka muncul lagi. Lalu selain cover story, One Piece juga ada SBS, yaitu tempat di mana Oda ngejawab pertanyaan para fans One Piece. Dan terkadang di SBS ada fakta-fakta menarik yang seharusnya bisa dimasukkan ke dalam cerita utama untuk detail lebih. Contohnya kayak makanan favorit kru topi jerami, atau detail-detail kecil lainnya yang bisa dimasukkan ke animenya agar kita bisa lebih mengenal kru topi jerami atau bahkan karakter lainnya. Konten tambahan lainnya yaitu plot yang biasanya off-screen atau nggak ditampilkan oleh Oda Sensei. Di awal-awal misalnya seperti kejadian Kuina yang kecelakaan dan membuatnya meninggal. Nah ini bisa aja diperlihatkan di anime remake nanti, supaya kita bisa lebih tahu jelas gimana kejadian sebenarnya. Ditambah project One Piece ini diketahui nggak akan ada sensor, jadi untuk hal-hal seperti kematian dan darah bisa lebih diperlihatkan di One Piece remake nanti. Dan selain kematian Kuina yang off-screen, masih banyak lagi plot yang terjadi secara off-screen. Contohnya kayak bajak laut Downgrade yang dikejar-kejar Mihawk di Grand Line, atau kalau mau lebih jauh lagi ada pertarungan Akainu dan Aokiji yang off-screen, dan masih banyak lagi. Jadi gua harap semoga aja Wit Studio bisa mempertimbangkan untuk memasukkan plot off-screen yang menarik.
di konsep art yang udah dipublish. Wit Studio kayaknya emang niat dan sangat hati-hati terhadap project One Piece remake ini. Mereka sampai memperhatikan detail-detail kecil seperti makanan, interior, dan bahkan bagaimana gaya hidup orang-orang di sebuah desa atau pulau. Dan ini membuat gue makin berekspektasi tinggi dan gak sabar ngelihat hal tersebut di animenya nanti. Jadi semoga aja mereka bisa konsisten sama detail-detail kecil ini dan gak cuma untuk beberapa kasus tertentu. Nah, jadi itulah harapan gue dan poin-poin yang harus Wit Studio lakukan agar One Piece remake ini bisa naik level dan melebihi ekspektasi kita sebagai fans One Piece. Tapi walaupun mungkin beberapa poin terlalu sulit untuk dilakukan, gue harap seenggaknya One Piece remake ini bisa bagus dan bisa sukses agar lanjut ke season-season selanjutnya.